Ya, shalom. Selamat sore, kita jumpa kembali dalam Realitas Channel episode yang ke-31, yaitu menjadi manusia baru. Ya. Nah, banyak orang bertanya, siapakah manusia baru itu sih? Kemudian bagaimana hidup manusia baru itu? Kemudian tujuannya apa? Tujuan hidup manusia baru kemana? Nah, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan ini. Ya. Di dalam menjadi manusia baru ada beberapa aspek. Ya. Ada beberapa aspek. Itu pertama, menjadi manusia baru harus meninggalkan manusia lama kita. Mematikan manusia lama kita, yaitu dari Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 9. Ya, demikian firman Tuhan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ini namanya penyembahan berhala modern. Jadi itu. Dan sekarang yang terjadi. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Inilah cara-cara meninggalkan manusia lama. Kemudian, kalau kita sudah meninggalkan manusia lama kita, seperti tadi ada, tentu kita harus mengenakan manusia baru. Yaitu manusia baru, yaitu mulai ayat 10 sampai 11 ini katakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi menjadi manusia baru adalah meninggalkan manusia lama kita, yang tadi dalam 5 sampai 9, dan mengenakan manusia baru kita, yaitu mengenakan manusia baru yang katakan, yaitu pertanyaan di sini kamu mengenai kenakanlah kasih. Dari semua itu kenakanlah kasih. Kasih yang mempersatukan, kasih yang mengikat menjadi satu. Kalau ada kasih tidak ada perseteruan, kalau ada kasih tidak ada perselisihan. Kalau ada kasih tidak ada peperangan. Kasih yang mempersatukan. Ya. Kasih dan pengampunan. Ini penting dalam kehidupan kita. Bahkan kasih menutup banyak dosa, Alkitab mengatakan. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sesungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih menutup banyak sekali dosa. Bahkan kalau orang yang tidak mengasihi, terkutuklah dia. 1 Korintus 16 ayat 22. Orang yang tidak mengasihi itu terkutuk. Nah, itu ngeri. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Itu saya baca ayat itu gentar saya. Jujur aja saya mengatakan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah dia. Itu mengerikan. Kenapa? Kenapa terkutuk? Karena kasih itulah Allah sendiri. Allah adalah kasih. Dan kasih itu adalah isi hatinya Allah. Maka kita mengatakan di 1 Korintus 3, walaupun kamu berkata-kata dengan bahasa roh, bahasa lidah dan bahasa manusia pun, kalau kamu tidak memiliki kasih, sama dengan gong yang gemericing. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki
memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika tidak, aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi aku tidak akan mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Walaupun kita punya karunia kesembuhan, karunia iman, tapi kalau tidak memiliki kasih, Alkitab mengatakan tidak ada artinya. Karena kasih adalah Allah sendiri. Amin. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apa definisi kasih itu? Sehingga kalau walaupun kita memiliki karunia itu, tidak ada artinya. Yang pertama kita kasih adalah asal ini, dan definisi kasih itu apa? 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak mengangkat diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita dengan ketidakadilan, tapi karena kebenaran ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu definisi kasih. Jadi walaupun kita memiliki karunia-karunia yang hebat, berbahasa lidah, bahasa roh, kemudian kita bahasa malaikat sekalipun, kalau kita tidak memiliki kasih, definisi kasih itu. Nah, kita bisa melihat seorang itu memiliki kasih apa dia, dari itu aja definisi kasih itu. Jadi memang kalau bicara kasih itu nggak gampang. Kalau kita bicara kasih dengan mulut itu gampang. Tapi melakukan kasih itu dengan melakukan kasih itu tidak gampang. Saya kasih kesaksian sedikit. Waktu tahun 2016 itu gereja mengalami aniaya itu di GBI Marga Kai diruntuhkan sampai 2 kali. Nah, pada waktu itu saya sudah saksikan itu kalau nggak salah. Satu waktu kami ke kuburan mulia di Kerawang. Waktu itu begitu pulang, tiba-tiba di bawah pohon itu ada seorang yang ada di situ, ya. Orang itu penuh dengan kotoran. Nah, kemudian begitu saya lewat pakai mobil, ada suara Tuhan. Coba kamu lihat, itu manusia bukan? Saya parkir mobil dan saya lihat memang itu manusia. Itu kemudian kotoran, kemudian sudah bau. Nah, kemudian saya kasih uang sama dia. Kasih uang receh 10 ribuan. Begitu kasih uang, dia pegang-pegang begini. Nah, kemudian Tuhan bicara lagi sama saya. Kalau kamu kasih dia uang juga percuma. Bawa dia pulang dan urus dia. Ya, karena ini suara Tuhan, saya bawa dia. Bawa pulang, singkatnya, bawa pulang, kemudian mandiin dia, ganti pakaiannya, kemudian gunting rambutnya, kemudian ke Marga Kaya, tindak dia di sana, kasih mandi, kemudian kasih makan seperti bayi, rawat dia. Nah, sampai gereja dilunaskan, sampai dia dipulihkan, main gitar di sini, nyanyi, bisa baca Alkitab, dipulihkan, kemudian bawa di Marga Kaya, pembangunan gereja Marga Kaya, dia juga ikut bangun gereja Marga Kaya. Sampai begitu mulai selesai gereja Marga Kaya dibangun, dia hilang. Nah, di situ saya judulnya episode yang lalu bahwa malaikat Tuhan membangun gereja. Itu turut membangun gereja. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, itu bicara tentang kasih. Bagaimana kita merawat orang? Orang yang penuh kekotoran, borok semua, kemudian bau. Dan di situ timbul belas kasihan itu di situ. Orang bilang ini, aduh kok bau orang seperti itu, bau ini. Ya, kita memang Tuhan taruh di hati untuk mengasihi. Tuhan bilang bau, urus dia. Itu kasih. Belas kasihan. Kasih dan belas kasihan. Kebanyakan orang itu melakukan bicara kasih, tapi pelaksanaannya nggak ada. Buktikan kasih itu dengan perbuatan baik kita, dengan belas kasihan kita. Maka Yesus dalam melayani juga dengan belas kasihan, bukan kasih aja, tapi dengan belas kasihan, menyembuhkan orang sakit dengan belas kasihan. Itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kalau bicara kasih itu tidak gampang. Kebanyakan kita ngomong di mulut, tapi kata-kata kita sulit untuk melakukan. Tapi dari tempat ini saya katakan, saya percaya kita selalu akan membantu Tuhan. Kalau kita bicara tentang kasih, kita harus juga melakukan kasih itu. Kasih penuh pengorbanan, seperti Kristus. Dia mengorbankan dirinya mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita. Itulah kasih yang sempurna, melakukan kehendak Allah.
Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Aspek berikutnya itu tentang penuhilah hidup kita dengan perkataan Kristus. Artinya apa? Perkataan Kristus adalah firman Allah. Kita menjadi manusia baru, kita harus penuhi hidup kita dengan firman Allah. Bagaimana cara kita hidup kita dengan firman Allah? Ya, setiap hari, pagi, siang, sore kita membaca firman Allah. Karena firman Allah dikatakan merupakan obat. Amsal 16 ayat 24. Firman Allah itu ya seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Amsal 16 ayat 24. Firman itu makanan yang paling lezat. Bukan bapau puyung hai, tapi firman itu adalah makanan yang paling lezat. Kita baca dari Yesaya 55 ayat 1 sampai 5 di sana. Firman Tuhan itu lebih berharga dari ribuan keping emas dan perak. Raja Daud mengatakan di dalam Mazmur 119 ayat 72. Raja Daud itu bukan orang miskin, orang kaya. Dia mempunyai emas berton-ton, bertalenta-talenta. Tapi dia mengatakan, Tauratmu lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Taurat yang kusampaikan adalah baik bagiku lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Ya, Raja Daud itu kaya raya dia. Dia seorang raja panglima perang yang tidak pernah dikalahkan. Dia seorang raja bertengah seorang nabi. Dia punya kekayaan berlimpah, emas berlimpah. Tapi dia mengatakan Tauratmu, firman lebih berharga daripada ribuan keping emas dan perak. Saudara, Alkitab ini ada 31.200 sekian ayat. Jadi di situ sudah terdapat 31.230 sekian ayat itu Alkitab. Setiap itu satu ayat itu berharga di mata Tuhan. Ini luar biasa. Bahkan lebih daripada itu, siapakah firman itu? Ya, saya sudah katakan dari episode yang lalu, firman yang tertulis adalah Alkitab. Dan firman itu adalah firman hidup adalah Kristus sendiri. Wahyu 3 ayat 19 ayat 13. Firman yang hidup. Kristus adalah firman yang hidup. Dan ia memakai jubahnya yang telah diciptakan dalam darah dan namanya ialah firman Allah. Ya, firman Allah. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4 dan ayat 14. Pada mula adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu menjadi manusia. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4 dan ayat 14. Itulah manusia Kristus. Manusia Allah, bukan manusia biasa seperti kita. Saya sudah katakan episode yang lalu, manusia biasa kita berbuat dosa, tapi manusia Kristus, manusia Allah tidak pernah berbuat dosa. 1 Timotius 2 ayat 5 di sana dikatakan. Ya. Jadi kalau kita bicara firman itu luar biasa. Intinya firman dari Kristus sendiri yang menjadi manusia. Dan firman yang tertulis adalah Alkitab, yaitu 2 Timotius 3 ayat 15-16 itu. 2 Timotius 3 ayat 15-16. Itu firman yang tertulis. Sudah Alkitab. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itulah firman yang tertulis Alkitab oleh Roh Kudus melalui tokoh-tokoh Alkitab yang menulis, yang sudah saya singgung pada episode yang lalu. Jadi bukan firman itu buku ini kemudian jatuh dari langit, dari surga, bukan. Tapi firman itu diilhamkan oleh Roh Kudus kepada para penulis. Kurang lebih kalau nggak salah 40 penulis waktu menulis itu, dan itu menjadi firman yang tertulis. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, kalau bisa maka dikatakan hendaklah hidupmu dipenuhi dengan perkataan Kristus. Perkataan Kristus adalah firman Allah. Dan semua itu dilakukan, baik perkataan, perbuatan, harus dilakukan dalam nama Yesus. Karena dalam nama Yesus ada kuasa. Apapun yang kamu minta dan doakan, mintalah dalam nama Yesus. Nama Yesus ada kuasa. Waktu Petrus menyembuhkan orang sakit lumpuh, waktu dia pergi ke bait Allah, Kisah Rasul pasal 3, ayat 6 di sana, Petrus menyembuhkan orang sakit lumpuh sudah dari sejak kecil. Petrus katakan, lihatlah kami. Kemudian emas dan perak kami tidak punya. Tapi dalam demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu bangunlah dan berjalan. Jadi Petrus tidak memiliki emas dan perak.
Tapi gedung Santo Petrus itu penuh dengan emas, dibuat dari emas. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang hamba Tuhan ini tidak berani mengatakan seperti itu. Bagaimana dia bisa mengatakan emas dan perak tidak ada padaku? Sedangkan dia pakai cincin emas, kalung emas, gelang emas. Bagaimana dia bisa mengatakan emas dan perak tidak ada padaku? Demi nama Yesus Kristus bangun dan berjalan. Sekarang hamba Tuhan banyak yang kaya raya. Gitu. Nama Yesus ada kuasa. Pada waktu di dalam satu waktu Petrus dan Yohanes berjalan, kemudian seorang perempuan tenung, kemudian mengikut dari belakang. Orang-orang yang ada kudus dari Allah mengganggu Petrus, tapi kemudian marah, kemudian Petrus, demi nama Yesus Kristus orang Nazareth, aku perintahkan keluar. Pada suatu ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung, dan dengan tenungan-tenungannya tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi dengan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluar roh itu. Dari sakit penyakit itu, setiap sakit ada rohnya. Ada rohnya. Roh kanker ada. Jadi setiap penyakit ada rohnya. Satu waktu ponakan saya itu sakit tengah malam, jam 1 malam. Kepalanya sakit seperti sakit, bukan sakit biasa, tapi sakitnya luar, sampai jungkir balik dia. Anak saya Daud datang ke saya, "Papa, ini Andi sakit kepala." Nah, saya bangun, begitu saya bangun, keluar, kemudian Tuhan ngomong sama saya. Itu pekerjaan iblis. Ya, setan itu. Yes Tuhan. Itu datang, saya pegang kepalanya. Hei, roh yang menyebabkan sakit kepala ini, aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Saat itu juga sembuh. Nama Yesus ada kuasa. Ketika apapun yang kamu lakukan, berbuat dengan perkataan-perbuatan, lakukan di dalam nama Yesus. Setiap kita menerima kuasa. Apabila Roh Kudus turun atas kamu akan menerima kuasa. Menjadi saksiku dari Yerusalem, sama seluruh Samaria sampai ke ujung bumi. Kisah Rasul 1 ayat 8. Nah itu Bapak Ibu sekalian, menjadi manusia baru itu kita mulai tahapan-tahapan tadi. Yang berikutnya, menjadi manusia baru, yaitu harus menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi kita, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya cara kehidupan kita yang lama, kita tinggalkan dosa-dosa kita, kemudian yang baru dalam menjadi lahir baru, menjadi manusia baru, menjadi ciptaan baru. Itu. Nah dalam menjadi ciptaan baru ini ada proses lagi. Jadi menjadi ciptaan baru nggak gampang. Kita menjadi percaya Yesus kemudian menjadi ciptaan baru, enggak. Tapi harus memiliki proses lagi, beberapa aspek lagi. Menjadi ciptaan baru artinya apa? Pertama, tahapan-tahapan saya sudah sampaikan. Pertama kita harus mengenal siapa Allah itu. Hosea 4 ayat 6. Kalau kita mengenal Allah itu jangan mengenal setengah-setengah, tapi mengenal sungguh-sungguh. Hosea 6 ayat 3 dan 4. Ya. Kemudian setelah kita mengenal Allah, percaya Dia. Percaya kepada Dia. Siapa percaya kepada? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga memberikan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah mengenal Dia, percaya. Nah setelah percaya apa? Setelah percaya bertobat. Ya, kita percaya kepada Kristus dan kita beroleh pengampunan dosa. Itu bertobat. Saya sering katakan bertobat mulut, jangan caci maki orang, bertobat telinga jangan gosip, bertobat tangan tidak boleh mukul orang, bertobat tangan kaki pakai ke gereja.
itu bertobat. Jadi kita menjadi manusia baru. Nah setelah bertobat, lahir baru. Menjadi ciptaan baru, yaitu Titus 3 ayat 5. Titus 3 ayat 5. Jadi kita lahir baru oleh Roh Kudus yang diam dalam, yang merubah roh kita menjadi baru, menjadi ciptaan baru, sehingga menjadi manusia baru. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Permandian, kelahiran kembali. Pembaharuan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Hidup kita berubah oleh Roh Kudus. Saya katakan kita merubah seseorang karakter, tidak bisa, hanya Roh Kudus yang bisa merubah karakter seseorang. Kalau kita mau jadi bertobat lahir baru, yaitu baca merenungkan firman Allah. Bagaimana kita bisa berubah hidup kita menjadi bertobat lahir baru kalau kita jarang baca Alkitab, malas baca Alkitab, malas berdoa. Maka saya sering katakan, kunci dari segala keberhasilan hidup kita, dalam pergumulan kita, apapun masalah kita, sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah apapun, masalah jodoh, masalah pekerjaan apapun, penderitaan, kuncinya doa, firman, dan iman. Ketika kita berdoa, baca firman, iman kita bertumbuh. Untuk mengatasi corona juga begitu, sakit penyakit, kuncinya ini. Kemarin ada seorang menteri bilang corona itu nggak ada obatnya. Tapi saya katakan hari ini, obat segala penyakit adalah menurut kata ini Yunani itu panparmaton. Panparmaton itu adalah perkataan Allah, yaitu firman Allah. Firman Allah itu menyembuhkan setiap penyakit. Penyakit saya katakan pada episode yang lalu, ada penyakit jasmani, penyakit ekonomi, penyakit keluarga, juga penyakit jiwa. Ada 5 penyakit itu. Penyakit ekonomi. Semua penyakit diatasi dengan 3 ini. Pertama dengan doa, firman Allah, dan iman. Termasuk corona, COVID-19 itu. Itu obatnya. Kan bukan dikatakan dalam 16 ayat 24. Firman itu, sebaikan sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Saya waktu dirawat sakit jantung 5 bulan. Waktu saya pegang firman Tuhan dalam Mazmur 107 ayat 17 sampai 20. Ada orang menjadi sakit karena dosa mereka. Mereka sudah sampai kepada pintu gerbang maut. Dan mereka berseru-seru kepadaku. Dan disampaikannya firman-Nya, maka mereka jadi sembuh. Dan itu saya pegang firman Tuhan itu. Dan puji Tuhan, setelah saya menderita 5 bulan, sakit jantung, tidak makan, tidak minum, hanya doa baca firman tiap 3 jam, doa baca firman 3 jam, nangis di kaki Tuhan. Tiap 3 jam doa baca firman, nangis. 5 bulan saya mendapat mujizat Tuhan. Sembuh dari penyakit jantung dengan total. Saya yakin bahwa saya mendapat itu jantung baru dari Tuhan. Tanggal 10 Januari 2010, saya mengalami mujizat Tuhan sembuh dari sakit jantung 5 bulan. Karena firman Allah. Di dalam Keluaran 15 ayat 26 juga dikatakan di situ. Jikalau kami berpegang kepada ketetapan perintah-perintahku, maka aku tidak menimpakan penyakit manapun seperti kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhan yang menyembuhkan. Jadi semua penyakit itu saya bilang 5 penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Ya, 5 penyakit kronis itu disembuhkan oleh Tuhan. Bahwa kita sembuh itu bukan karena manusia. Obat-obat dan dokter sebagai sarana, alat saja. Tapi Alkitab mengatakan, yang menyembuhkan adalah Tuhan sendiri yang menyembuhkan. Ini perlu kita pahami. Itu saya amini itu. Waktu misi tahun 2005 kami ke Boyolali pada waktu itu. Pada waktu hari Minggu jam 8 mau KKR, tiba-tiba sorenya jam 6, itu sudah sakit diare. Tiap menit ke belakang, buang air. Saya pegang firman Tuhan, bukankah Engkau berkata aku Tuhan menyembuhkan? Nah saya sakit bagaimana besok saya bisa memberitakan firman Tuhan? Saya komplain sama Tuhan. Mulai jam 6 sampai pagi itu buang air terus. Pada jam 6 pagi
Saya berdoa, saya pegang firman Tuhan. Bukankah Tuhan yang menyembuhkan aku? Jam 6 pagi saya sembuh, berdiare berhenti. Jam 8 saya bisa khotbah di gereja. Firman itu adalah obat. Ini Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya kita jadi firman Tuhan itu. Maka menjadi manusia baru, kita harus dipenuhi dengan perkataan Kristus. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita menjadi manusia baru, sudah tanggalkan manusia lama kita, kemudian mengenakan manusia baru, kemudian kita menjadi ciptaan baru, kemana tujuan hidup kita ke depan? Bapak Ibu sekalian, saya mau katakan hari ini, tujuan setiap orang mempunyai tujuan. Tujuan supaya mempunyai teman hidup, tujuan supaya dapat mobil, tujuan supaya mobil dapat rumah, tujuan supaya dapat kerjaan, dapat jodoh, semua punya tujuan hidup. Tapi tujuan utama adalah langit baru dan kota, langit baru, bumi baru dan kota Yerusalem baru. Amin. Itu tujuan kita. Tujuan utama daripada orang Kristen, orang percaya kepada Kristus adalah menjadi penghuni langit baru dan bumi baru dan kota Yerusalem baru. Dalam Matius Wahyu 21 ayat 1 sampai 5. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah yang berhias sebagai pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suaranya yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dan dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada perkabungan atau ratap tangis, duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Ya, itu fokus tujuan utama kita orang Kristen. Kemah Allah tinggal bersama-sama dengan apa? Yesus bersama-sama dengan kita, penuh jaya kemuliaan Allah. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, menjadi manusia baru kita harus melalui beberapa aspek. Itu pertama, yaitu meninggalkan manusia lama kita. Kolose 3 ayat 5 sampai 9. Kemudian kita mengenakan manusia baru kita, yaitu ayat 10 sampai 15. Yang ketiga yaitu hendaklah hidup kita penuh dengan perkataan Kristus. Dan semua itu kita lakukan dalam nama Yesus. Nama Yesus ada kuasa. Aspek berikutnya itu kita menjadi manusia baru, ada kita diciptakan menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah lewat, kehidupan kita, dosa kita yang lama kita tinggalkan dan masuk dalam kehidupan yang baru. Penuh kasih, sukacita, damai, sejahtera. Nah, ini dalam menjadi ciptaan baru ini proses lagi tadi dikatakan tadi. Itu pertama kita harus mengenal siapa Allah kita. Kita mengenal Allah, kita percaya kepada Dia. Kita percaya, bertobat. Setelah bertobat, dibaptis lahir baru, menjadi ciptaan baru. Baru kita menjadi penghuni langit baru, bumi baru, dan kota Yerusalem baru yang sudah siap. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, hari ini yang terakhir kita bersyukur pada Allah kita. Siapa Allah kita? Saya sering setiap bicara dalam episode yang lalu. Siapakah Allah kita? Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup kekal. 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus Kristus adalah juru selamat dunia. 1 Yohanes 4 ayat 14. Yesus Tuhan ada semua orang yang takut akan Dia. Kisah Rasul 10 ayat 35-36. Dia adalah Allah yang benar dan hidup kekal. Tapi Dia merendahkan diri menderita, menjadi sama seperti manusia Kristus. Manusia Kristus atau manusia Allah yang tidak berdosa. 1 Timotius 2 ayat 5. Dia merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Ya. Kemudian bangkit kembali naik ke surga. Sekarang di surga, tidak lama lagi akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Untuk itu tugas kita hanya berjaga-jaga. Tapi ingat, saya katakan dalam setiap episode, kita boleh berjaga-jaga nanti kedatangan Tuhan. Tapi juga kita ingat bahwa kapan kita dipanggil oleh Tuhan, kita tidak tahu. Sejak kita lahir, kita berjalan menuju kematian. Dan itu, kematian itu tinggal tunggu waktu.
Apakah dia masih anak-anak? Apakah masih muda? Apakah banyak umur? Atau sudah tua? Kembali kepada kehendak Tuhan dan kepada kita sendiri. Nah itu Bapak sekalian, biar episode ini menjadi berkat bagi kita sebagai hamba Allah yang cacat dan hina ini. Namanya bagaikan sampah yang dipungut dari tempat sampah oleh Tuhan. Yesus menjadi pemungut sampah. Pungut kita dari sampah. Kemudian kita diproses. Dari sampah yang tidak berguna ini menjadi berharga di mata Tuhan. Untuk itu kita bersyukur kepada Tuhan. Siapakah kita ini? Kalau manusia berdosa. Kalau kita sampai saat ini dalam keadaan selamat sampai tahun yang baru ini, saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan, saya mulai proses yang itu luar biasa. Tabrakan maut, sakit jantung, sakit demam berdarah dan BDB dan tapi Tuhan selamatkan sampai saat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, biarlah episode ini menjadi berkat bagi kita semua. Yang mendengar firman Tuhan ini, baik yang merekamnya, baik siapapun dia. Tapi semua itu kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.